Shalom saudara-saudara, selamat siang. Dan hari ini kita bersyukur bahwa kita masih diberi kesempatan untuk kita bisa hidup dan menikmati berkat Tuhan pada hari ini. Dan marilah saat ini kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita mau memuji, memuliakan namanya. Karena setiap pekerjaan apa yang kita lakukan, Tuhan memperdulikan. Dan Tuhan peduli atas apa yang kita lakukan. Mari saat ini kita mau memuliakan nama Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang ditinggikan. Banyak perkara yang tak dapat mengerti. Mengapa harus terjadi di dalam kehidupan
bergumul sendiri sebab yang terakhir dengan segenap hati kita mau katakan Allah peduli, Allah mengerti segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Ku bergumul sendiri sebab Allah Kau Allah yang mempedulikan kami. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu yang tidak pernah habis di dalam kehidupan kami. Segala perkara dapat ku tanggung dalam Dia yang memberi kekuatan. Engkau Tuhan, Engkau Yesus yang tidak pernah habis-habisnya menolong kami, mengasihi kami. Engkau Allah yang selalu mempedulikan keadaan kami. Engkau Allah yang tidak pernah henti-hentinya memberikan kasih-Nya kepada kami, yang selalu maafkan apabila kami bersalah. Karena Engkau Allah kami, Engkau Bapa kami yang selalu memperhatikan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah firman-Mu pada siang hari ini yang disampaikan oleh hamba-Mu ini yang tidak apa-apa ini menjadi kekuatan, penghiburan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat persekutuan hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Yesus firman-Mu disampaikan pada siang hari ini. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat siang semuanya. Shalom saudara-saudaraku. Dan hari ini kita mau bersekutu. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan sekarang saatnya kita mau menerima sedikit sharing dari firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya. Tapi kita bersyukur bahwa kita harus memberitakan firman Tuhan setiap hari supaya firman Tuhan didengarkan semua orang dan menjadi sukacita, menjadi pengharapan, menjadi kekuatan buat orang-orang saat ini yang mungkin tidak ada harapan, mungkin saat ini yang berbeban berat. Tapi biarlah saat ini teman-teman saudaraku yang mendengarkan firman pada siang hari ini mempunyai kekuatan lebih lagi untuk menjalani hidup, supaya mempunyai motivasi, mempunyai kegirangan, mempunyai suatu hal yang baru di dalam kehidupan ini, supaya semangat baru ada di dalam kehidupan saudara-saudara. Nah, hari ini kita mau bersyukur pada Tuhan dan kita mau percaya bahwa Tuhan Allah selalu mempedulikan kehidupan kita. Pada zaman Daud, pada waktu itu Daud adalah seorang raja yang ditakuti oleh banyak negara. Tetapi dia juga mempunyai sisi kemanusiaan, walaupun dia seringkali dibela oleh Tuhan dan dia
sering dibela dan sering menang apabila dia berperang. Tapi dia juga mempunyai sisi kemanusiaan, dia mempunyai rasa takut. Jadi dia mempunyai ketakutan karena banyak sekali juga bangsa yang akan menyerang negara Israel yang waktu itu dipimpin oleh Raja Daud. Dia sampai bilang begini di dalam Mazmur 86 ayat 14, "Ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku, dan gerombolan orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku dan tidak mempedulikan Engkau." Sampai Yesus Allah Yehova tidak dipedulikan oleh orang-orang yang ingin membunuh Daud. Tetapi di dalam perikop ini Daud meminta pertolongan Tuhan. Nah, maka dari itu di dalam pasal 86 ini terdapat banyak sekali permohonan Daud untuk dia minta tolong kepada Tuhan. Padahal dia seringkali ditolong oleh Tuhan, seringkali mendapat pertolongan Tuhan. Di dalam suatu titik di mana Daud ketakutannya itu mungkin tinggi. Jadi dia benar-benar, "Tuhan, tolong aku. Banyak sekali yang ingin mencabut nyawaku karena orang yang bangkit mungkin sudah pengen sekali ingin menguasai negara-negara sebelah, negara yang musuhnya Daud ini pengen menguasai bangsa Israel, pengen membunuh Raja Daud, ataupun orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku dan tidak mempedulikan Tuhan. Tuhan Allah sudah tidak dipedulikan oleh musuh-musuhnya Daud. Ceritanya gambarnya sudah nekat dan sudah gila, pengen sekali merencanakan untuk membunuh Daud. Nah, maka dari itu Daud mempunyai ketakutan. Tapi kita bisa ambil dari perjalanan dari sini bahwa saat Daud ini tapi Daud ini dikatakan bahwa raja yang paling ditakuti oleh bangsa-bangsa yang setetangganya, dan juga mempunyai banyak sekali bala tentara pasukannya pintar-pintar berperang, ahli strategi, tapi tetap dia mempunyai rasa takut karena dia juga manusia, dia juga mempunyai rasa takut, rasa khawatir. Maka dari itu Raja Daud ini tidak pernah mengandalkan kekuatan sendiri, karena dia tahu kalau dia mengandalkan kekuatannya sendiri dia pasti akan kalah, karena sudah pernah terjadi seperti itu. Atau dia mempunyai kesombongan dan akhirnya dia kalah. Raja Daud ini pernah menghitung seluruh tentaranya, dan akhirnya dengan kesombongannya itu Tuhan marah dan menghukum Daud. Maka dari itu dia tahu bahwa pertolongan yang maha tinggi hanya di dalam Tuhan. Dan dia juga percaya bahwa Allah peduli, Allah selalu mempedulikan anak-anaknya yang selalu minta tolong. Dan bukan hanya itu, kita maju di zamannya Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus melakukan pelayanan, juga Tuhan Yesus ini juga peduli terhadap orang-orang yang mengikut dia. Dia peduli terhadap 5.000 orang yang kelaparan pada saat itu, dan dia memberikan makanan pada saat itu. Dia mempedulikan orang yang mungkin anaknya kerasukan setan sampai tidak tahu apa yang harus dia perbuat. Yesus peduli pada seorang bapak yang anaknya sudah meninggal. Hal itu juga terjadi pada saat ini. Dia juga peduli terhadap saudara-saudara, terhadap apapun masalah saudara-saudara, beban berat saudara-saudara, karena kuasa Tuhan dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tidak akan berubah. Kasih Tuhan selama-lamanya juga tidak akan berubah. Nah, maka dari itu kita mau belajar bahwa saat kita mungkin ada suatu titik kita sudah tidak kuat, kita sudah tidak tahu apa yang harus kita perbuat, mintalah tolong kepada Tuhan. Karena Allah peduli, Allah mempedulikan. Sebetulnya gini, Allah
diam saja, karena Allah pengen, Tuhan Yesus pengen tuh kalian, saudara-saudaraku di sini, menyerahkan beban kalian kepada Tuhan Yesus. Bukan semata-mata terus kalau kita punya masalah kita serahkan semua dan kita tidak berbuat apa-apa. Bukan seperti itu. Tetapi kita mau mengangkat tangan kita saat kita mempunyai persoalan atau melakukan apapun di dalam kehidupan kita, supaya Allah yang bekerja. Dalam arti saat kita sudah berusaha maksimal, kita sudah berusaha semampu kita, tapi biarlah hasil, biarlah persoalan, biarlah apa yang kita dapat, biarlah Tuhan yang menentukan. Kita berbuat apa yang kita mampu, kita berbuat apa yang kita bisa. Biarlah Tuhan turun tangan atas kehidupan kita, turun tangan atas setiap persoalan yang kita alami. Kita bisa kontrol apa yang kita bisa kontrol. Biarlah Tuhan yang mengontrol semuanya di dalam kehidupan. Nah, maka dari itu kita mau bersyukur kepada Tuhan bahwa biarlah kita sadar bahwa Allah peduli. Allah mengerti setiap kejadian di dalam kehidupan kita. Biarlah Allah mengerti setiap apa yang kita lakukan. Jalin komunikasi tiap hari kepada Tuhan. Kenapa saya membuat doa siang? Kenapa kami membuat doa siang? Karena kalau kita sudah berdoa pagi mungkin saat teduh, malam mungkin saat mau tidur, tapi siang mungkin banyak pekerjaan atau apapun yang kita lakukan sehingga kita lupa berdoa. Maka dari itu kita di setiap waktu kita mau menjalin hubungan sama Tuhan, kita mau menjalin komunikasi dengan Tuhan. Doa bukan hanya pagi, siang atau malam, tapi setiap apapun yang kita lakukan, marilah kita melakukan persetujuan dari Tuhan. Marilah kita minta persetujuan dari Tuhan supaya Tuhan berkenan di dalam setiap apapun yang kita lakukan. Tuhan, kami bersyukur buat persekutuan hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap persoalan pasti ada, dan kuasa-Mu Tuhan dari dahulu Tuhan, sekarang Tuhan, dan sampai selama-lama tidak akan berubah. Engkau mempedulikan Daud pada waktu itu, dan kasih-Mu Yesus mempedulikan orang-orang yang mengikut Engkau. Dan saat ini biarlah kuasa-Mu itu, biarlah kasih-Mu itu terjadi di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, apabila kami mengikut Engkau dengan benar, apabila kami mengikuti perintah-Mu, firman-Mu dengan benar, Engkau akan mempedulikan kami. Walaupun terkadang kami tidak berjalan di dalam yang benar, tapi kami percaya Tuhan, Engkau tetap memperhatikan kami, Engkau tetap mempedulikan kami. Engkau menunggu kami datang supaya kami mendapat pertolongan dari-Mu. Dan terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah firman perkataan dari Engkau menjadi kekuatan bagi kami di hari ini, dan menjadi kekuatan saat kami berjalan pada saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat apa yang Kau telah berikan kepada kami. Kami percaya Tuhan, segala rencana kami Tuhan, biarlah kami serahkan ke dalam rencana-Mu dan rencana-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur buat semuanya. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Biarlah firman siang ini menjadi berkat dan menjadi kekuatan buat saudara-saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.